Tetapi Bu, setiap kali Allah memberikan musibah kepada kita Pak, di saat yang sama Allah kasih kita kenikmatan. Cuman kita kadang lebih cenderung kepada musibahnya. Contohnya Pak, Covid 2 tahun Bu ya, kan musibah tuh Pak. Tapi kalau kita syukuri Bu, berubah musibah itu menjadi nikmat. Semenjak Covid, banyak masjid yang tutup, ustadz-ustadz tidak ada yang ceramah satupun. Disitulah kami bersyukur. Ini bagi yang bisa mencari hikmah positif ya Pak ya. Ya Allah, terima kasih atas teguran ini. Mungkin selama ini kami sebagai mubalik sering menyampaikan kebaikan, kami tidak melakukannya. Kadang cobalah Bu ya, ustadz ini ceramah, sedekahkanlah yang bapak ibu cintai. Sudah tuh ada anaknya dengar Pak, betul juga kata bapak aku nih. Pulang dia ke rumah disedekahkannya ayam jago bapaknya Pak. Nah, bapaknya ustadz nih Pak. Pas pulang bapaknya tengok, mana ayam bapak? Udah sedekahkan Pak? Kenapa kau sedekahkan? Kan bapak ceramah jadi sedekahkan yang kamu cintai. Ingat saya Pak, bapak cinta betul sama ayam nih. Kaji itu untuk orang nak, bukan untuk kita. Nah, itu yang sering ya Pak ya? Ini anekdot Pak, tapi ini sebetulnya sindiran pedih bagi para mubalik ya. Yang kedua, mungkin kami ini sering mengecewakan jamaah. Udah deal-deal diiyakan Pak, tidak taunya ada masjid lain yang mengundang, yang rasa-rasanya amplopnya lebih besar, pindah. Itu introspeksi diri kita tuh Pak. Begitu saya syukuri keadaan itu Bu ya, teguran-teguran Allah, pelajaran-pelajaran bagi kita. Ternyata ada aplikasi Zoom meeting, ada aplikasi Google meeting. Akhirnya saya tetap ceramah seperti biasa dari rumah lagi Pak, tidak perlu keluar Bu. Transferannya tetap sama Pak. Kan enak macam itu tuh Bu ya, bersyukur saya. Tapi kawan-kawan yang mengeluh hancur semuanya. Kita harus cari Pak, apa pelajarannya bagi aku ini keadaan seperti ini. Nah, itu yang harus kita cari itu Pak. Semenjak Covid orang jadi bersih Pak, sering cuci tangan, lupa cuci kaki Bu. Tangan bersih, kaki hitam Pak, karena yang disuruh cuci tangan terus Pak. Mana disuruh cuci kaki. Jadi anak-anak kadang-kadang lupa ya Bu. Kemudian apa lagi, pakai masker Pak, bersih udara jadinya. Kita ke masjid Bu, agak tenang jiwa. Kadang ada Bu, kawan-kawan ini sama-sama sholat, anguk busuk Pak. Sudah tuh dia suka lah membaca ayat tuh, dibukanya lah mulutnya, kan melayang tuh Pak. Saya pernah menahan sepanjang Al-Fatihah di waktu zuhur Bu. Pas dia rukuk saya dulu kan dia Pak, situlah saya melepaskannya Bu. Saya tarik balik Pak. Pas sujud saya tarik panjang Pak untuk menahan lah di waktu Al-Fatihah. Kalau pakai masker tenang jiwa Pak. Mau busuk badan orang nggak terasa sama kita Pak. Kan ada efek positifnya itu Bu ya. Dan di situ pula lah Allah menguji iman kita Pak, ketaatan kita kepada pemimpin. Disuruh pemimpin kita pakai masker, kita pakai masker. Disuruh pemimpin kita vaksin, lengkapkan vaksin 1, 2, 3, kita lengkapkan vaksin. Setelah itu apa Bu? Tawakal kepada Allah. Jangan takut juga lagi ya itu Pak. Ini batuk aja kawan 3 kali di masjid Bu, berdenyut jantungnya Pak. Positif ya. Itu disaring Allah Bu, orang-orang yang ketakutan yang terlalu berlebihan tuh Pak. Berapa banyak tukang air galon yang berhenti Bu. Saya tanya, ngapa Bapak berhenti Pak? Nantar ke perumahan tuh Ustaz, disemprotnya saya pakai disinfektan kali 100 galon satu hari Ustaz, basah kuyup saya pulang, mati kena disinfektan saya ini lagi gitu. Ada ibu-ibu sedang makan Indomie Pak, ini suami ini anaknya, apa kata ibu nih, kok nggak terasa sama mama bumbu Indomie ini ya? Lari suami sama anaknya Pak, rupanya lupa ibu tuh masukkan bumbunya Bu, anak udah jauh pergi Pak, lari. Hilang rasa kasih sayang. Saya ceramah di rumah sakit jiwa Bu, saya tanya ke dokter jiwa, dok ada ndak orang gila yang kena Covid? Orang gila ini antivirus Ustaz, ndak ada virus yang bisa tembus ke badan dia. Tentu kepo saya langsung Pak, apa sebabnya dok? Dia ndak itu yang dipikirkannya. Itu tiangnya Bu. Sejak itu saya jadi orang gila Pak, untuk masalah Covid. Kalau dipikirkan Pak, sakitlah kita Pak.
Kita kemana-mana tiap hari Bu, kita tidak pandai bersalam tinju nih Pak. Salam kita gini ya, tentu lebih baik tidak dipikirkan. Alhamdulillah selamat juga, Bapak Ibu selamat juga nih ya. Jadi di situ pula lah Allah menguji siapa yang takut yang terlalu berlebihan.